Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu, dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu.
Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan, yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa,
ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan sudah dahsyat, amin, haleluya. Kami undang berdiri, kita beribadah pada hari ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat cinta-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bila kami ada hari ini sebab karena anugerah-Mu. Kami boleh datang Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dengan kami ya Bapa. Semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu melimpah atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah Kami mulai ibadah pada siang hari Tuhan dari awal tengah dan akhirnya. Engkau yang mengajar. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau kami puja. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Bila kami menaikkan pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua berkenan kepada-Mu, menyerahkan hati.
Tuhan kita. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang mencukupkan akan segalanya. Bekerja di ladangnya Tuhan, yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang janji-Mu yang sempurna.
yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, tolong suka Yesus kau kuat aku. Amin. Aman di dalam udara Yesus kau sukacitaku, mulia Yesus kau kuat. Amin. Aman di dalam Baik kami ya Bapa, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi berkat Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan yang Kau pilih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Amin, katakan sama-sama. Yesus terlebih
kasih Tuhan. Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Bapa, pakailah anakmu Tuhan. Oh ya Rabata kasih kialah bala. Yesus terlebih besar. Tuhan, pada siang menjelang hari ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman. Tuntun kami Allah Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini dituntun dan diberkati. Dan kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu terlebih besar. Dan kami percaya juga Tuhan, karena semua kasih anugerah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Sebelumnya saya mencoba memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yohanes Eko. Supaya kalau di jalan enak gitu. Oh Pak Eko. Oh Pak Yohanes gitu. Saya datang bersama anak dan istri saya. Puji Tuhan, untuk kedua kalinya saya di tempat ini karena kasih anugerah Tuhan Yesus melalui hambanya, ya Gembala kita Bapak Iman Restopo dan Ibu Gembala. Terima kasih. Bukan secara kebetulan, pada siang hari ini, di hari yang baik juga Tuhan, kami mencoba merenungkan apa yang ada pada diri saya. Tuhan sangat baik dan sangat luar biasa begitu kasihnya. Oh ya Rabata kasih kialah. Saya percaya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan di sini pernah merasakan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Saya sangat amat merasakan Bapak Ibu. Kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Keputusan yang saya ambil dalam hidup saya adalah satu. Setelah saya pensiun 2006, kebetulan mohon izin dan mohon maaf saya dari TNI Angkatan Darat. Saya di Lemanas di Lembaga Ketahanan Nasional. Keputusan yang paling saya paling saya takuti dan paling saya khawatirkan pada waktu itu. Saya mencoba mengajukan pensiun dini, namun saya tidak diperbolehkan. Tahun 2008 baru sah saya diberikan pensiun dini. Oh Tuhan Yesus dahsyat. Tapi yang lebih dahsyat lagi ya Bapak Ibu, pada tahun yang sama saya mengambil keputusan dan saya menerima. Ada dua keputusan yang saya terima dan sampai saat ini saya lakukan. Yang pertama adalah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saya selalu ingin menjadi pengikutnya dan menjadi pelayannya. Pada kebetulan pada siang hari ini Bapak Gembala kita memberikan tema khotbahnya adalah menjadi prajurit Kristus. Saya mencoba bukan memberikan kesaksian ya, saya mencoba menganalogikan. Menjadi prajurit Kristus itu, kenapa dikatakan prajurit? Prajurit itu secara individu perorangan ya prajurit. Tapi kalau berkelompok adalah Tentara Nasional Indonesia. Tidak ada yang namanya prajurit Indonesia, nggak ada. Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit itu profesi yang paling amat sangat dibanggakan. Saya yakin dan percaya, Bapak dan Ibu yakin, siapa sih yang tidak mau anaknya menjadi seorang prajurit? Profesi yang paling dibanggakan pada waktu itu dan pada saat sekarang adalah menjadi seorang prajurit. Karena saya alami betapa bangganya saya pada waktu itu. Pakaian hijau, ada dua ya, namanya PDL, pakaian dinas lengkap, dan PDH, pakaian dinas harian. Bangga, selalu PPM.
tidak mengenal pangkat, tapi yang dilihat adalah mengenal pakaiannya. Loreng dan hijau. Itu PDH. Apalagi kalau udah pakai baret udah gagah, Bapak Ibu. Inilah yang jadi yang jadi acuan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan. Tempat ini adalah di GBI Home. Bahwa prajurit itu tidak enak. Saya kebetulan dari SEPAPK angkatan tahun 86. SEPAPK itu sekolah prajurit karir TNI Angkatan Darat. Tahun 86. Angkatan saya udah bintang-bintang semua Bapak Ibu. Saya yang paling bodoh karena saya ikut Tuhan Yesus. Tapi di balik kebodohan saya mempunyai kerajaan sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, selama saya itu pendidikan, oh Tuhan ampuni saya. Sangat amat luar biasa. Kenapa? Pagi latihan di Rindam ya, Resimen Indokodam itu namanya Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Kita digojlok, harus membentuk suatu karakter dan harus membentuk suatu yang namanya kesetiaan dan loyalitas. Itulah yang namanya prajurit. Coba Bapak Ibu bayangkan, dari jam 6 pagi istirahat cuma jam 12 siang. Saya kasih garis bawahi, kalau kita makannya daging, habis makan kita suruh guling-guling dan suruh kita push up, squat jump, seperti itu tuh dan berikan. Nah sampai jam 5 kita mandi dan lain. Jam 7 kita harus masuk ke ruangan. Untuk apa? Untuk pendidikan. Ya artinya kita dididik tikpur, taktik tempur, tikpelot, taktik peron dan macam-macam strategis lagi itu. Jam 10 selesai. Jam 10 selesai kita tidur. Jam 12, jam 1 ada alarm steering. Diar semuanya. Kita harus lari tuh. Asrama dibuat gelap pakai peci, pakai helm, pakai senapan, tapi kita tidak tahu di titik-titik mana. Sehingga dalam sempit seperti ini kita tabrakan sama teman, das jatuh. Nah, kita salah untuk menempatkan tadi siang pelatih kita mengatakan, kita dihukum saudara-saudara. Habis kita suruh squat jump, suruh push up, squat jump, push up. Mungkin kalau kita yang tidak kuat, kita akan lari Bapak Ibu. Tapi itu ada pembentukan mental, adalah mental ideologi. Besok paginya kita dilatih ya, bimbingan jasmani, terus rutinitas seperti itu. Nah selama 9 bulan, barulah kita disumpah menjadi seorang prajurit. Itu prajurit TNI Angkatan Darat atau TNI Angkatan Udara atau TNI Angkatan Laut. Namun yang harus kita banggakan di sini adalah Bapak Ibu, kita menjadi prajurit Kristus. Menjadi prajurit Kristus di 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kalimat ini mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Berarti ada yang tidak baik. Salah satunya yang tidak baik adalah yang tidak taat kepada atasannya atau kepada komandannya. Itu pasti. Sehingga jangan harap dalam pendidikan itu, angkatan saya ada 113 yang keterima cuma 67. Nah, sekiannya itu bukannya tidak baik, karena tidak taat, lemah, kesehatannya kurang sehingga dia mengundurkan diri. Seperti itu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya seperti ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita sebagai prajurit Kristus sama. Harapan saya Bapak dan Ibu, seluruh pengerja di GBI Home, asuhan Bapak Gembala kita, Pak Imam Mustafa, coba kita katakan bahwa saya siap untuk menjadi prajurit Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Didikan militer itu hebat, tetapi didikan Tuhan itu lebih hebat. Saya bisa membandingkan karena saya mantan. Contoh, apabila dalam suatu pelayanan, kita semua di sini, ini ada prajurit-prajurit semua. Kita datang pagi, kita latihan, mungkin kalau soal imam musik, ada beliau Bro Hengki yang mengatur. Dan lain dari sini ada, ya semuanya lah ada di sini. Itu perlu dedikasi dan disiplin yang tinggi. Tetapi yang paling krusial di sini adalah, mau nggak kita menerima apa adanya?
Itu yang satu. Kalau kita mau menerima apa adanya, saya percaya karena GB Home ini pasti diberkati Tuhan, pasti akan datang yang jiwa-jiwa baru yang akan memenuhi seluruh yang kursi-kursi ada di sini. Saya percaya dan yakin karena Tuhan berbicara seperti ini. Kok kalau engkau nanti membawakan khotbah ada menjadi peristiwa, tolong beritahu bahwa seluruh jemaat yang ada dan para pengerja suruh angkat tangan dan pegang dadanya. Saya adalah prajurit Tuhan. Mohon dari Bapak Ibu dan saya adalah sebagai prajurit Tuhan. Karena prajurit Tuhan itu harus menderita, Pak. Harus amat menderita. Saya selama 9 bulan itu dididik. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Kita disumpah sebagai seorang prajurit. Nanti kita disumpah sebagai prajurit Tuhan. Contoh yang paling krusial lagi adalah ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini kita mencerminkan adalah seorang prajurit yang baik yang ikut menderita. Contoh yang paling sangat amat kita tidak enak ya. Kok ikut Tuhan harus menderita ya? Nah, konotasi ikut menderita di sini bukan dia kita menderita fisik, karena penderitaan kita semua ditanggung oleh Dia. Artinya apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Kita sebagai anak Tuhan adalah menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang amat sangat menderita. Coba kita sama-sama angkat. Saya siap menyangkal diri dan memikul salib untuk menjadi prajurit Tuhan yang baik. Saya ulangi ya. Saya siap menyangkal diri dan memikul salib untuk menjadi prajurit Tuhan yang baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena menyangkal diri itu sangat susah. Saya pernah rasakan menyangkal di diri itu. Contoh kalau Bro Hengki dikata, habis dari apa Bro? Habis pelayanan. Kita mesti angkat tangan sama beliau. Namun kadangkala, tapi bukan di sini ya, di gereja yang lain. Datang pulang dari gereja ditanya sama temannya bukan seiman, saking takut habis dari mana Bro? Habis jalan-jalan. Dia nggak mau menyangkal bahwa kita sebagai pengikut Kristus. Ini yang paling susah menjadi prajurit Tuhan. Makanya saya percaya di GB Home semua di sini ada, Bapak, Ibu, adik-adik saya sekalian, harus siap menyangkal diri dan memikul salib untuk menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Itu kata kuncinya. Untuk apa ini? Kita harus mengakui ngikut Tuhan tuh nggak gampang Pak. Yang bukan orang percaya, enak jadi orang Kristen. Nyanyi-nyanyi, duduk, nangis, saudara-saudara. Enak. Kita yang paling susah adalah menyangkal diri. Contoh kayak saya, ini ada istri saya. Waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya untuk ke gereja membawa Alkitab aja saya takut Pak. Tanya istri saya dan anak saya. Nggak berani saya bawa Alkitab. Terus saya ikuti terus. Sakit Pak. Mau nangis, ya. Tapi saya nggak cengeng. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan jamah. Saya berdoa supaya orang itu mengerti. Tapi saya pikul salib Pak. Saya pikul salib. Dan saya menyangkal diri. Itulah yang namanya dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sampai saat ini. Nah, kalau udah seperti itu apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu? Karena kita harus membedakan mana keprofesian kita, mana keimanan kita. Kadangkala saya hanya share sedikit karena saya seorang pendidik. Adik-adik di sini, para pelayan Tuhan atau seorang prajurit Tuhan tidak bisa membedakan atau job description-nya. Saya sebagai pelayan Tuhan, yes, cuma di gereja, cuma hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita bukan, itu salah. Saya pernah ngalami soalnya. Kalau di hari Minggu, ada asar, shalom. Giliran sampai dijemput atau antar jemput, berhadapan aja nggak paling nanya itu, lu siapa? Gua siapa?
itu adalah seorang prajurit yang tidak baik bagi saya. Tapi bukan di sini Bapak Ibu. Bukan. Seorang yang prajurit yang baik itu adalah yang memahami apa arti kehidupan atau mengerti karakter Tuhan Yesus. Yang kedua, seorang prajurit harus menderita, sudah dikatakan tadi. Setiap orang, coba multimedia saya minta tolong untuk Matius 16 ayat 24 deh. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, kalau udah menyangkal, kayak kami di manajemen militer ada namanya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Tapi untuk prajurit Tuhan saya robah, ada tantangan, ancaman, hambatan, gangguan. Kenapa harus menderita sebagai prajurit Tuhan? Tantangannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang tadi saya udah ilustrasikan. Ancamannya di mana? Ancamannya kita di sini nih. Para pelayan Tuhan atau prajurit Tuhan, karena tidak ada kedewasaan rohani. Ditegur sama Bapak Gembala, tersinggung, besok dia pindah gereja. Pak Immanuel galak katanya, Pak Immanuel, gua nggak datang deh. Itu ancamannya tuh. Ancaman menjadi seorang prajurit Tuhan. Disuruh untuk datang ya jam sekian ya. Nanti karena kita ada doa, nggak hadir. Itu ancaman. Ancaman bahwa kita berarti tidak ada kedewasaan dalam rohani. Hambatan apa menjadi seorang prajurit Kristus? Hambatannya adalah satu. Dia tidak pernah berterus terang mengatakan bahwa saya adalah seorang Kristen. Itu satu. Karena takut. Karena saya pernah ngalami. Kepangkatan saya 9 tahun ditunda Bapak Ibu. Harusnya saya tuh melati 3-0. Tantangan, ancaman, hambatan, gangguan. Gangguan menjadi seorang prajurit Tuhan yang baik adalah satu, dia tidak pernah mawas diri, dia tidak pernah mengevaluasi diri, dan dia tidak pernah beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga saya dapat katakan, seperti inilah yang harus kita hilangkan mulai dari saat ini. Kalau ini bisa dihilangkan, kalau ini bisa dikurangi lah minimal, saya percaya kita akan menjadi prajurit Tuhan yang baik. Yang kedua adalah di 2 Timotius 2 ayat 4-nya dikatakan di sini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Siap. Memang seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya mantan. Kalau kita lagi berjuang, lagi diklat, memang ditanggung kok. Walaupun kadangkala biasa tanggal 3, tanggal 11 baru sampai. Tapi kalau kita yang nanggung Tuhan Yesus, itu tepat pada waktunya. Coba kita lihat ya, Matius 6 ayat 34 coba. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak mungkin kita mati. Karena Tuhan sudah menjamin apa yang kita inginkan. Karena Bapa kita di sorga mengetahui apa yang kita harapkan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya yakin itu. Saya sangat aman dan saya percaya. Yang kedua adalah berjuang untuk menjadi pemenang. Disinilah yang harus kita paparkan. Berjuang harus menjadi pemenang itu adalah kewajiban seorang prajurit. Kalau kita aplikasikan secara alkitabiah, berjuang menjadi pemenang seperti kita berbicara ini adalah tubuh Kristus, adalah gereja. Tidak mungkin Bapak Gembala kita dan Ibu bisa berdiri sendiri. Itu nonsense, impossible. Karena tubuh Kristus itu adalah semua yang ada sepelayanan. Dengan keunitian kita berjuang untuk menjadi pemenang. Kalau bisa saya sederhanakan, apakah mungkin Bapak Gembala kita yang terhormat dan Ibu Gembala bisa berdiri sendiri tanpa adanya para pelayan-pelayan ada di sini? Impossible.
Tapi kalau kita ada keunitian, kita ada kesatuan, kalau kita ada kekompakan, saya yakin Tuhan akan berkati kita. Kok bisa begitu Pak Eko? Iya, karena yang namanya tubuh Kristus itu, ini ada grace, kita harus sama, kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Kayak Bro Hengki punya talenta di musik, mungkin anak saya juga ada di musik, ada Raja, ada yang lain. Bisa, ada yang di pengajaran, ada yang multimedia, ada yang ahli komputer dan lain sebagainya. Itu ada satu kesatuan. Ini yang saya salut sama beliau, sama Pak Immanuel ini. Pertama saya ketemu dan beliau selalu mengatakan, Pak Eko, di gereja saya ini sebagai saya anggap keluarga. Haleluya. Berarti kalau ini dia anggap keluarga Homes, ini rumah Tuhan, kita harus bisa menyadari betapa mulianya beliau untuk menjaga satu kesatuan. Nah, kalau bukan kita yang mencoba sama-sama membangun ini, ampuni saya Tuhan, kita akan bukan jadi pemenang, kita pasti jadi pecundang. Oleh sebab itu, coba kita bicara, kita harus menjadi pemenang. Kenapa kita harus jadi pemenang? Karena seorang prajurit Kristus atau pelayan di sini, atau para pekerja di sini, dia harus jadi pemenang. Ya harus memakai apa? Pertama, kita harus sabar. Kedua, kita harus bertobat. Ketiga, kita harus sadari bahwa lawan-lawan kita itu bukan manusia. Kalau kita lihat di sini ya, di Efesus. Ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ke-14, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Kenapa kita harus berdiri tegap dan berikatan keadilan? Terus yang ketiga ini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lanjut, 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai imam, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Di 17-nya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus bahwa ketopong Allah dan firman itu adalah senjata yang paling utama bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan baik. Alkitab yang berbicara, sehingga apabila Alkitab berbicara itu enggak, Alkitab cuma satu kok, iya dan amin, enggak mungkin Alkitab bohong. Saya jamin itu, karena kalau sampai itu saya nggak mungkin, saya sekolah teologi. Alkitab adalah bukan hanya katanya, tapi kebenaran semua ada di sini, yaitu di Alkitab. Coba kita kaji deh. Terus yang ketiga adalah kita harus setia. Menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan baik, kita harus setia dan taat. Dia adalah panglima kita, hanya Tuhan Yesus. Karena tadi sudah, kalau kita bicara di Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, adalah Kristus yang ada pada diriku. Itu sangat luar biasa. Nah, jadi pertanyaannya, kita siap nggak? Kita mau nggak menjadi pelayan Tuhan di sini dengan identitas sebagai prajurit Tuhan? Kenapa mesti dikatakan prajurit? Karena kita sudah dikontrak mati. Kita dikontrak mati, tentara itu berjuang kontrak mati. Bukan meterai 1, meterai 10. Bapak bahwa Eko dibuang ke sana, pulangnya nyawa. Sama. Menjadi prajurit Tuhan itu, kita juga dikontrak mati. Karena di sini dalam arti kata mati, kita mematikan kedagingan kita. Kita udah nggak mau lihat lagi makan capcay enak, mungkin bohong kalau gitu. Kita mau ke sana, nggak boleh. Yang biasa kita ke diskotik, benar-benar, oh Tuhan ada di sini. Kita berarti kita mematikan daging kita untuk apa? Untuk Kristus. Mampu nggak kita? Kalau bicara mampu ya kita belajar. Karena pada dasarnya manusia ini sumber kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Alkitab mengatakan tidak ada yang benar. Hanya Dia yang paling benar. Tetapi karena kita sudah ditebus dosa-dosa kita di kayu salib, jadi kesalahan kita ditebus sama Yesus Kristus.
Yang jadi pertanyaannya, kita cengli nggak ya kalau orang Tionghoa bilang, lu punya rasa terima kasih nggak sih? Hidup lu gue udah angkat, gue bayar dengan sangat mahal, tetapi lu nggak pernah menghormati gue, tetapi lu nggak pernah menghargai gue, lu bocah cengli lu katanya, lu nggak ada terima kasihnya. Apakah itu anak Tuhan? Apakah itu pelayan Tuhan? Dan apakah itu prajurit Tuhan? Tidak. Prajurit Tuhan yang gagah berani dan siap menderita dan turut berjuang adalah yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita punya otoritas bahwa kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Tapi sebagai prajurit Tuhan tidak pernah pensiun, tidak pernah lelah, tidak pernah menjadi pecundang. Kita adalah tubuh Kristus. Ini rumahnya. Yang tubuhnya ini kita sebagai pelayan raya. Kalau kita menyatu membuat suatu keunitan, nggak mungkin kita ribut. Karena janji Tuhan iya dan amin. Nggak mungkin Tuhan mengabaikan anaknya. Nggak mungkin Tuhan memberikan kita menjadi yatim piatu. Nggak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Nggak mungkin, impossible. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan. Jadi kalau kita berbicara seperti apa yang dikatakan di judul ini yang Pak Im katakan dalam bulan ini, selalu beliau berikan yang namanya topik khotbahnya menjadi prajurit Kristus. Ada 2 itemnya saya ulangi lagi, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seseorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya ia berkenan pada komandannya. Kesimpulan menjadi seorang prajurit Tuhan, saya membuat di sini menjadi 3 ya, 4 ya. Kesimpulannya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi prajurit yang setia dan kuat. Yang kedua, kita adalah karya Allah, diciptakan untuk menjadi prajurit yang efektif. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita sebagai identitas. Yang terakhir adalah menjadi teladan bagi orang lain dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan doa. Bapak, hamba-Mu yang tidak mampu apa-apa sudah menyelesaikan amanatnya. Hamba-Mu yang perlu bimbingan, hamba-Mu yang perlu bimbingan dan perlu pengarahan melalui arah Roh Kudus, telah berbicara sesuai dengan firman yang Kau telah berikan. Urapi kami Tuhan, jamah kami semua ya Bapa. Dan berkati kami Bapa. Kami pun berdoa Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada gembala kami Bapak Immanuel dan Ibu. Kau berkati semua yang ada di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya urapan-Mu, berkat-Mu dan kesetiaan-Mu selalu ada setiap hari. Tuhan, ampuni kami. Jadikan kami sebagai pengikut-Mu. Jadikan kami supaya taat dan mengerti atas firman-Mu. Dan jadikanlah kami semuanya di sini untuk menjadi prajurit-prajurit-Mu yang setia dan gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, untuk yang kedua kalinya saya memohon Tuhan, Kau jamah rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati yang namanya gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di minggu yang akan datang, di tempat inilah kemuliaan nama-Mu akan selalu ada. Di tempat inilah Tuhan ada penyembuhan. Di tempat inilah Tuhan semua berkat yang Kau berikan. Kau berkati tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Setiap musim kehidupan Tuhan, Kau pasti memberkati kami semua. Ku kuat maupun lemah, Setiap Yesus yang mempesona hatiku, ya bila cari Yesus selamanya. harapan tak akan hilang.
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Eko Tuhan, biarlah rahmat-Mu tercurah atasnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau mengurapi lebih lagi Tuhan, sehingga ia dipakai Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk istrinya dan juga anaknya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu turun atas keluarga ini Tuhan dan diberkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyocoro Harjo bersama dengan Gembala CK4 Pendeta WLR Kauntu dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang khusus serta Gembala-Gembala Kul Tuhan, Engkau yang urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa khusus untuk Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Iman Dosona keluarga, Wakil Gembala kami Bu Susi dan juga keluarga, dan kami percaya Tuhan semua pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan Engkau urapi, berkati berlimpah, sehat dan panjang umur dan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami serta semua jajaran, berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun muda, anak-anak sekalipun Tuhan, boleh berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus sebelum Engkau datang. Kami juga berdoa untuk pemilik gedung gereja ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati berlimpah, sehat, kuat dan juga panjang umur. Kami juga berdoa untuk setiap lingkungan di tempat ini Tuhan, lingkungan gereja kami RW 17 Ruko 1000. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan, Engkau juga yang mengurapi dan pakai lebih lagi. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat kami Tuhan yang datang online maupun onsite Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri menyembuhkan yang sakit, Kau menguatkan mereka yang lemah, Kau menghibur mereka yang susah, bahkan Kau membukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan setiap-tiap doa kami Tuhan. Dan kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut berkat yang daripada-Mu, daripada hamba-Nya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku hingga kesakitan tidak menimpa Bapak, Engkau berkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap Tuhan anak-anak-Mu. Di dalam seminggu ini Tuhan kami akan berjalan, yang Engkau izinkan kami berjalan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, dan apa yang dikerjakan jadi berhasil dan beruntung dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Maka kami akan panjang umur dan nama Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia untuk kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin.